kita dengarkan tausiah dari Ibu Haja Ika Bardiati. Waktu dan tempat kita persilakan. Monggo Bu Haja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku yang baik-baik beserta ada yang juga datang dengan pasangannya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, bahagia gitu ya, datang ke tempat ini yang mudah-mudahan tempat ini nanti menjadi lahan di surga kita ya, menjadi saksi, menjadi lahan ibadah kita, karena salah satu ibadah kita kan silaturahim, dan kita sedang melakukan salah satu ibadah kita yaitu silaturahim ya. Jadi mudah-mudahan menjadi amal soleh teman-teman semua. Salawat serta salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyampaikan sesuatu, sekilas info dulu ya, bahwa kegiatan ini sebetulnya dari tadi bisik-bisik bahwa bukan pengen di luar ya, tapi pengen kita ketemu lebih lama gitu, lebih lama, nyewa sebuah tempat gitu. Gimana kalau misalnya di villa gitu ya. Nah oke, kecetuslah pada saat itu ya, nanti aku sediain deh villanya nih, temen yang ini nih ya. Ada seseorang yang bilang nanti aku sediain deh villanya gitu. Nah dibuatlah panitia kecil ya. Nah ada Henny tuh yang bikin grup ngobrolin villa. Isinya beberapa teman tuh ya, termasuk kita daulat Kang Haji Pepen untuk menjadi ketua dan Mbak Adang sebagai wakil ketuanya, dan tentu saja Haji Pepen didampingi oleh sekretaris yang luar biasa itu yang di sana itu ya. Iya. Jadi ada bagian-bagian gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu gitu di itu Bang Evi, di obrolan kecil itu sudah diputuskan, kita nggak berani ngepost ke grup besar. Ayo Kang Haji Pepen, ayo Kang. Kita Bang Adang bagian preparing, bagian ngebos. Kalau ada postingan dia bagian jedar, sehingga di akhir-akhir ini kan silaturahim kita di grup luar biasa ya. Jadi lumayan tuh 2 bulan teman-teman ya, dari mulai awal Mei sampai sekarang 2 bulan itu kita bombardir dengan ada yang nyanyi, ada Teh Ame pakai nyanyian apa gitu ya, Indrati dibikin AI apa gitu, sengaja supaya hidup gitu ya grupnya ya, sampai tiba saat ini gitu. Nah kita patut apresiasi buat mereka ya, karena memang mereka kerja keras di belakang layar, behind the scene itu luar biasa ya, karena Haji Pepen didampingi dengan nyonyanya itu kerjaannya itu yang di ujungnya iya, nyari mobil kemana-mana, siang malam teleponin gitu ya, sampai akhirnya dapat mobil, berhasil merayu Kak Lili gitu ya untuk mobilnya dipakai. Itu berkat rayuannya ibu yang satu itu. Iya, tukang rayu dia ya. Nah ada Bang Cu yang dengan personilnya memang hobinya nyanyi lah, difasilitasi dengan CTS ya. Bang Adam, aku TIK bilang Mr. Preparing, jadi semua di prepare sama dia, sampai Pepe ntar begini ya ininya postingnya, Wati ntar begini ya postingnya ya, TIK nanti isinya ini ya gitu. Jadi emang di prepare ya, Teknopi gitu ya gini. Pokoknya Bang Adang itu luar biasa supportingnya teman-temannya. Kita tepuk tangan buat teman-teman kita ya. Tentu saja hal itu tidak akan bisa terjadi tanpa supporting dari teman-teman juga ya. Ada yang tadi Bang Pepen bilang, ada yang ngasih ini, wah luar biasa gitu ya kontribusinya. Insya Allah Allah akan menggantinya dengan rizki-rizki yang besar ya, rizki-rizki yang melimpah gitu. Jadi Teknopi yang paling akhir gabung di grup kecil itu langsung didaulat jadi bendahara
Nah, dengan kontribusinya Tenopi tuh harus begini, cari ini gitu. Jadi emang gimana caranya waktunya, uangnya pas gitu ya. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah kita dapat villa ini punyanya Alisera, Mardani Alisera, petinggi PKS teman-teman ya. Kebetulan ini ponakannya Teh Nuraini yang beliau sedang adiknya, dan itu juga dia alumni Poncol, alumni 71 Pak Mardani itu ya. Kita doakan rezekinya banyak, karena rumah ini biasanya dipakai untuk seperti ini juga, silaturahim ya. Jadi diwakafkan mungkin untuk kegiatan-kegiatan seperti ini teman-teman ya. Kita doakan beliau sukses di masa depan gitu ya. Dan kita doakan juga Teh Nuraini yang masih dalam keadaan sakit, dia bisa survive gitu, bertahan, dan mudah-mudahan diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan doa-doa kita juga yang tidak putus teman-teman ya. Jadi memang insya Allah kita juga yang sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, harus banyak-banyak bersyukur ya. Kita doakan juga guru-guru kita yang sudah tiada, teman-teman kita yang sudah mendahului kita doakan beliau mendapatkan tempat yang layak di sisinya Allah. Guru-guru kita yang sehat, teman-teman kita yang sehat, kita doakan semoga panjang umur dalam kebaikan, panjang umur dalam keberkahan ya, sehat hati, sehat pikirannya, sehat raganya, sehat batinnya, kita semua teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kadang-kadang Al-Fatihah ini suka kita bacakan dalam sholat, tapi kadang-kadang kita suka lupa mutrik gitu, artinya apa sih gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala puji bagi Allah yang Maha Pengurah, lagi Maha Penyayang. Apalagi setelah itu? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa alam semesta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadanya kita menyembah, kepadanya kita meminta tolong. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, jalan yang membahagiakan, bukan jalan orang-orang yang zolim dan sesat ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah tadi bisa menjadi syafaat kita nanti di hari akhir. Teman-teman, sebetulnya kalau dibilang harusnya ada Ustadz Cecep ya yang harusnya ikut ya, tapi karena beliaunya baru ke Malangan gitu ya, mungkin hatinya masih belum bisa gitu ya jalan-jalan ya, akhirnya menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan ini gitu. Kalau bagi TIK, tausiah itu sebetulnya kewajiban kita semua ya, seperti yang kita sering bacakan dalam sholat, wal asr innal insana lafi khusy illalladzi na'amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr ya. Yang dikutrik, yang dicolek sama Allah untuk saling menasihati adalah manusia ya. Innal insana ya, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian, rugi banget hai manusia ya, kalau tidak bisa mengisi waktu demi masa, kalau tidak bisa mengisi waktu, kecuali gitu ya Bang Puji, kita ini kata Allah rugi deh loh gitu ya, kecuali ilaladzi na'amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Jadi kecuali orang yang beriman, nah disebut dulu beriman baru beramal soleh, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, dan saling menasehati, saling mentausiahi dalam kebenaran
Watawasau bil haq. Watawasau bisau. Saling menasehati pula dalam kesabaran. Nah, jadi teman-teman, kewajiban tausiah, kalau tausiah ya, TIK bilangnya nggak mau dibilang kajian. Kalau kajian tuh ilmunya harus dalam ya, kita mengelaborasi kitab kuning dan sebagainya gitu ya, harus punya ilmu. Tapi kalau tausiah yang dicolek kita semua sebagai manusia, innal insana lafi hus, dicolek. Anak kecil, orang dewasa, remaja, perempuan, laki-laki, orang mampu, orang kurang mampu, siapapun punya tanggung jawab untuk saling mentausiahi. Ya. Jadi ketika ada teman kita yang sakit, kita coba kita coba sarankan untuk bersabar gitu, kita doakan bareng-bareng. Nah, mungkin Bu Ika, TIK sering mengatakan bahwa grup kita itu grup udah lama teman-teman kan, sudah lebih dari 10 tahun ya Bang Adang ya, bener ya, udah lebih dari luar biasa gitu, dan kondusif pula, tidak ada di dalamnya tuh sekarang yang crowded maker, bener ya, crowded maker, yang kalau orang ngomong apa di counter apa gitu ya. Jadi semua berbagi dalam kebaikan. Nah, grup itu teman-teman sebagai wasilah kita tadi saling mentausiahi dalam kebenaran. Dalam kebenaran Bang Iman. Jadi Bang Iman juga bisa mentausiahi siapapun ya, itu kewajiban kita. Mungkin saja nih Bang Cu punya cucu gitu ya. Ini anak kecil gitu ya. Oh 2 ya. Terus kita suka lupa gitu Bang Puji ya, minum sambil berdiri gitu ya. Terus kata cucunya Bang Cu, Aki gitu, kalau minum jangan berdiri, kata Rasul juga kalau minum teh duduk. Siapa yang menasehati? Anak kecil. Jadi dia juga punya kewajiban menasehati apabila kelihatan ada yang kurang gitu ya. Nah, jadi menasehati satu sama lain itu ya kewajiban kita sebagai manusia. Tadi kita diskusi sama Bang Adang, sama Bang Arif. Kita itu beramal soleh, ada yang langsung ke atas vertikal pada Allah, sifatnya spiritual, hablum minallah. Ada juga yang ibadah kita sesama manusia, ya, saling berbagi, saling mentausiahi, bersedekah kepada orang lain, itu kan hablum minannas yang insya Allah menjadi bekal teman-teman. Teman-teman, umur kita sudah segini, Rasulullah meninggal pada saat 63 tahun, kita sudah 60 lebih bahkan ya. Jadi ada warning ya. Nah, istilah tadi dengan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, karena pada suatu saat nih, kalau kita dibangkitkan dari kubur Bang Epi ya, di dalam surat Al-Zalzalah itu kita nanti langsung dihisap, mana yang baik, mana apa-apa yang baik yang kita lakukan, mana apa-apa yang buruk kita lakukan, semuanya dibalas oleh Allah ya. Apa suratnya namanya? Famayakmal miskola darotin khairoyyaroh ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, maka akan dibalas. Tapi sebaliknya, wa mayakmal miskola darajin syaroyaro, kejahatan yang kecil juga akan dibalas. Jadi kita dalam hitungan. Nah, kita hitung nih, hidup kita tinggal berapa lama lagi. Mari kita sama-sama beramal soleh. Bukan waktunya julid, bukan waktunya baper sekarang mah. Ya, kita sama-sama gitu ya. Karena teman-teman, yang namanya amal soleh itu banyak sekali, yang senyum saja teman-teman itu sebuah amal soleh ya. Jadi dalam dan termasuk silaturahim kita ini amal soleh. Ketika Allah dalam
surat An-Nisa di bagian pembukanya tuh Allah menciptakan laki-laki dan perempuan supaya apa ya? Nah, di bagian akhir ayat 1 surat An-Nisa itu kita diminta begini. Wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arhama, katanya. Ditutup dengan ayat silaturahim. Bertakwalah kepadaku dengan menyebut namanya, dengan menggunakan namanya. Kita bisa saling meminta. Luar biasa kan? Kapan kita menyebut namanya? Kapan kita meminta dengan menyebut namanya? Pada saat apa? Berdoa, berzikir, gitu kan? Nah, kita bisa meminta. Kalau Bang Puji tadinya doanya misalnya, ya Allah berikanlah saya rezeki yang berlimpah untuk kebaikan saya dan keluarga dan anak-anak saya gitu. Sekarang tambah, ya Allah berikanlah rezeki kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami gitu ya. Jadi kita bisa saling meminta satu sama lain dengan menyebut namanya. Maka kita akan tergolong menjadi orang yang takwa, ya. Dan bersiraturahimlah, katanya. Jadi ciri orang-orang takwa itu ya silaturahim, teman-teman ya. Nah, ditutup dengan innallaha kana alaikum raqibah, ya. Allah itu maha penjaga dan maha mengawasi, ya. Mungkin karena suka Bu Novi bilangnya ini kultum aja namanya, bukan kajian, bukan tausiah gitu. Kultum apalagi berat kultumnya kuliah 7 menit gitu. Ini mah tausiah biasa aja ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan satu sama lain dan jangan jangan merasa bahwa grup kita ini menjadi sebuah yang credit maker gitu ya. Jangan ya, kita sama-sama saling support di dalamnya gitu, karena di dalam kita bisa saling mendoakan, saling memotivasi, saling berbagi gitu ya. Insya Allah teman-teman semua diberikan kesehatan lahir, batin, pikiran dan hati kita sehat ya. Terakhir mungkin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan, kita itu diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan oleh Allah. Sebaik-baiknya penciptaan, brojol, kertas putih gitu ya, fitrah. Jadi majusi, jadi Nasrani, jadi macam-macam gitu karena lingkungan kan. Nah, gimana caranya kembali kepada fitrah? Ya tergantung dari kita. Lalu Allah lagi tsumma raddatnahu asfala safilin. Kemudian kamu, katanya, kamu manusia akan ditempatkan di tempat serendah-rendahnya. Di mana tempat terendah? Neraka gitu ya. Di neraka. Ila lagi ya. Ilaladzina amanu wa amilus falahum ajrun ghairu mamnun gitu. Kecuali orang-orang yang beriman lagi dan beramal soleh lagi gitu. Jadi beriman dulu ya, baru beramal soleh. Makanya Bang Adang tadi, Bang Epi bilang, itu kalau orang non muslim kalau misalnya dia berbuat baik gimana ya? Ya karena kan Allah selalu tadi diskusinya selalu beriman dulu Bang Epi ya, beriman dulu kepada Allah, baru dia dicatat kebaikan-kebaikannya gitu ya. Jadi gimana kita tidak masuk ke dalam golongan yang serendah-rendahnya? Yaitu tadi berbuat amal soleh, dan Allah akan mencatat pahala-pahala, tidak putus-putusnya pahala, kata Allah di dalam surat At-Tin. Mohon maaf atas kekurang sempurnaan dari TIK dan TIK nggak nanya teman-teman gimana vilanya gitu ya, gimana makannya, nggak tanya. Tapi yang aku pengen tanya, seneng enggak? Bahagia enggak? Gitu yang penting ya. Jadi kalau melihat, jangan melihat kekurangannya ya, karena kita effort untuk kesini tuh ya itu tadi buat saling membangun kebersamaan. Mohon maaf lahir batin teman-teman, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tadi dibilang Allah
ahsani taqwim, yang setinggi-tingginya penciptaan Allah ya. Jangan lupa teman-teman, kata Rasul dalam surat dalam hadisnya yang dicatat oleh Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka peliharalah silaturahim. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.